Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang kedengarannya sederhana, tetapi sesungguhnya sangat dalam. Monoteisme, kepercayaan bahwa hanya ada satu Allah. Sederhana bukan? Satu Allah. Titik, selesai. Tetapi justru disitulah banyak orang berhenti, dan justru disitulah masalah dimulai. Karena, sebagaimana akan kita telusuri bersama, monoteisme bukan sekadar matematika. Ia bukan hanya soal angka satu lawan banyak. Ia adalah soal relasi. Presentasi yang menjadi dasar pembahasan kita hari ini membuka dengan pernyataan yang provokatif. Monoteisme Alkitabiah yang lengkap tidak hanya berbicara tentang jumlah, tetapi tentang kesetiaan, keintiman, dan transformasi umat di dalam Yahweh. Perhatikan kata-kata itu. Kesetiaan, keintiman, transformasi. Ini bukan bahasa filsafat spekulatif. Ini bahasa perjanjian, bahasa hubungan, bahasa hidup yang dijalani. Kita tahu bahwa tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam sama-sama mengklaim monoteisme. Tetapi begitu kita bertanya, Allah yang bagaimana dan apa konsekuensi keesaan itu bagi kehidupan nyata, jawaban-jawaban mulai bercabang secara dramatis. Monoteisme umum yang filosofis menjawab secara abstrak. Monoteisme Trinitarian menjawab dengan formula satu esensi, tiga pribadi. Monoteisme Islam menjawab dengan tauhid, keesaan mutlak tanpa celah. Dan monoteisme Alkitabiah, kerangka yang akan kita dalami hari ini, menjawab dengan struktur relasional. Yahweh sebagai satu-satunya Allah, Yesus sebagai satu-satunya jalan, dan umat percaya sebagai tujuan akhir dari seluruh rencana ilahi itu. Jadi, perjalanan kita hari ini adalah perjalanan dari kepala ke hati, dari teologi ke keintiman. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke detail, kita perlu memahami peta besarnya terlebih dahulu. Monoteisme Alkitabiah dirumuskan dalam 4 dimensi yang saling terkait, dan keempatnya membentuk satu alur yang tidak bisa dipenggal-penggal. Dimensi pertama, 1. Dimensi ontologis. Ontologis berasal dari kata Yunani ontos, yang berarti ada atau keberadaan. Ini bicara tentang hakikat keberadaan Allah. Hanya ada satu pribadi yang benar-benar Allah, Yahweh itu Esa. Bukan kesatuan dari beberapa pribadi, melainkan satu pribadi yang berdaulat mutlak. Dimensi kedua, satu-satunya, dimensi eksklusivitas. Ini bergerak dari siapa Allah ke apa tuntutannya. Yahweh bukan hanya satu, ia adalah satu-satunya yang layak disembah. Tidak ada alternatif, tidak ada pesaing, tidak ada kompromi. Ini monoteisme sebagai kesetiaan total. Dalam bahasa Inggris, allegiance. Dimensi ketiga, menyatu, dimensi relasional. Disinilah monoteisme Alkitabiah mulai berbeda tajam dari monoteisme yang hanya bersifat doktrinal. Allah yang Esa ini bukan Allah yang jauh. Melalui Yesus sebagai pengantara, manusia dipanggil untuk masuk ke dalam persekutuan yang intim, yang real, yang mengubah hidup. Dimensi keempat, bersatu, dimensi transformasional. Persekutuan intim itu tidak berakhir pada individu. Ia membentuk komunitas. Orang-orang yang ditransformasi serupa Kristus dibentuk menjadi satu tubuh, satu umat yang hidup dalam kesatuan di hadapan satu Allah yang sama. 4 dimensi ini, satu, satu-satunya, menyatu, bersatu, bukan 4 doktrin terpisah. Mereka adalah satu narasi yang mengalir dari pengakuan siapa Allah itu, ke bagaimana Allah bertindak melalui Yesus, ke bagaimana manusia mengalami persekutuan dan transformasi, hingga terbentuknya komunitas iman yang utuh. Monoteisme di sini bukan pernyataan statis tentang Allah. Ia adalah dinamika seluruh eksistensi manusia di hadapannya. Sekarang kita masuk ke dimensi pertama secara mendalam. 1. Hanya ada satu pribadi yang adalah Allah. Yahweh itu Esa. Dalam bahasa Ibrani, Ehad. Teks yang menjadi fondasi adalah Ulangan 6 ayat 4 yang dikenal sebagai Shema, dari kata Ibrani Shema yang berarti dengarlah. Bunyinya, dengarlah hai Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Ini bukan sekadar informasi teologis, ini adalah proklamasi yang harus didengarkan, diresapi, dihidupi setiap hari. Dalam tradisi Yahudi, Shema diucapkan setiap pagi dan malam sebagai pengakuan iman yang paling mendasar.
Nathan MacDonald, sarjana perjanjian lama dari University of St. Andrews, dalam studi doktoralnya Deuteronomy and the Meaning of Monotheism yang terbit 2003, berargumen bahwa ehak di sini bukan pernyataan ontologis abstrak, bukan klaim filsafat tentang berapa jumlah entitas ilahi di alam semesta. Ia adalah ekspresi relasional dan konfesional. MacDonald menulis bahwa pernyataan-pernyataan absolut dalam Deuteronomy bersifat konfesional, not ontological. Artinya, lebih dekat ke Yahweh adalah satu-satunya bagi Israel. Yahweh alone, hanya dia, tidak ada yang lain. Ini dikuatkan dengan teks-teks yang sangat eksplisit. Ulangan 4 ayat 35 berkata, Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali dia. Ulangan 4 ayat 39 mempertegas, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Dan Nabi Yesaya menuliskan firman Yahweh sendiri, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Di luar aku tidak ada Allah. Yesaya 44 ayat 6. Di Perjanjian Baru, Paulus menegaskan, sebab Allah itu Esa, 1 Timotius 2 ayat 5, dan Yakobus menambahkan dengan nada yang hampir retoris, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Yakobus 2 ayat 19. Keesaan ini bukan keesaan yang dingin atau impersonal. Ia adalah keesaan pribadi yang hidup, yang berpikir, berkehendak, berfirman, mengasihi, murka, mengampuni, dan mengikat perjanjian. Tetapi ada satu pertanyaan yang sering diajukan. Bagaimana dengan kata Elohim? Bukankah Elohim nama Allah dalam bahasa Ibrani berbentuk jamak? Dan bukankah dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Bukankah kata kita itu menunjukkan ada lebih dari satu pribadi? Presentasi yang kita bahas hari ini menjawab ini dengan sangat tegas. Elohim memang secara gramatikal berbentuk jamak. Akhiran im dalam bahasa Ibrani menandakan bentuk jamak maskulin. Tetapi para ahli bahasa Ibrani sejak lama sudah menjelaskan bahwa ini adalah apa yang disebut pluralis majestatik atau dalam bahasa Inggris plural of majesty. Artinya, bentuk jamak yang dipakai bukan untuk menunjukkan jumlah, tetapi untuk menyatakan keagungan, kehormatan, dan intensitas. Seperti dalam banyak bahasa kuno, raja bisa menyebut dirinya kami, bukan karena dia banyak, tetapi karena dia agung. Dan bukti terkuatnya ada tepat di ayat pertama Alkitab itu sendiri, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan di sini adalah bara dalam bahasa Ibrani. Dan ini adalah verb call perfect orang ketiga maskulin tunggal, singular. Pelakunya satu. Alkitab secara konsisten menggunakan tata bahasa tunggal ketika merujuk pada tindakan Yahweh, meskipun subjeknya Elohim yang berbentuk jamak. Jadi, kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 menurut kerangka ini adalah ungkapan majestas, keagungan Sang Pencipta, bukan indikasi pluralitas pribadi dalam diri Allah. Sekarang kita bergerak ke dimensi kedua, satu-satunya. Ini adalah dimensi eksklusivitas. Dan presentasi kita mengutip salah satu ayat yang paling tegas dalam seluruh Alkitab. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Perhatikan, bukan hanya aku Esa, tetapi tidak ada yang lain kecuali aku. Ini bukan sekedar klaim numerik, ini klaim eksklusif. Dan presentasi kita mendefinisikan monoteisme di sini sebagai allegiance, kesetiaan total. Pengakuan bahwa Yahweh adalah satu-satunya objek penyembahan yang sah, yang menolak segala bentuk syirik, istilah yang berasal dari tradisi Islam, tetapi konsepnya sudah ada dalam Dekalog, 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Ini hukum pertama, yang ditempatkan pertama, bukan secara kebetulan, melainkan karena ia adalah fondasi dari segala sesuatu yang lain. Monoteisme Yahudi memahami ini dengan sangat serius. Dalam sejarah Israel, pelanggaran terhadap monoteisme, penyembahan berhala, sinkretisme dengan dewa-dewa Kanaan mendatangkan konsekuensi yang sangat berat. Kerajaan utara jatuh ke tangan Asyur pada 722 sebelum Masehi. Kerajaan selatan dihancurkan Babel pada 586 sebelum Masehi. Kedua peristiwa itu, dalam teologi Perjanjian Lama, secara eksplisit dihubungkan dengan pelanggaran terhadap monoteisme. Dan sejak pembuangan itulah, Israel menjadi sangat monoteistis, tidak pernah lagi jatuh ke penyembahan berhala secara kolektif. Monoteisme Islam, yang disebut tauhid, dari akar kata wahada yang berarti mengesakan, juga memahami eksklusivitas ini. Dalam Islam, tauhid dikembangkan menjadi 3 kategori. Tauhid al-rububiyah, yaitu keesaan Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Tauhid al-uluhiyah, yaitu keesaan ibadah, hanya Allah yang boleh disembah. Dan tauhid al-asma wa al-sifat, yaitu keunikan nama dan sifat Allah yang tidak boleh disamakan dengan makhluk. Syahadat Islam, la ilaha illallah, merangkum semuanya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi baik Yahudi maupun Islam sepakat, Allah itu satu. Allah itu satu-satunya, dan segala bentuk penyekutuan ditolak. Pertanyaannya kemudian, di mana posisi Yesus dalam kerangka ini? Presentasi kita mengajukan pertanyaan ini secara langsung. Jika Yahweh adalah satu-satunya, siapakah Yesus? Dan jawabannya sangat terstruktur, sangat jernih, dan berbeda baik dari jawaban Trinitarian maupun jawaban Islam.
Dalam kerangka monoteisme Alkitabiah, Yesus memiliki 3 peran yang saling terikat. Pertama, ia adalah utusan yang dikirim oleh Bapa. Yohanes 17 ayat 3 mencatat doa Yesus sendiri, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan struktur kalimat ini dengan teliti. Pronomina Engkau, tunggal, merujuk kepada Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus mendefinisikan dirinya sendiri sebagai yang Engkau utus, bukan yang mengutus, tetapi yang diutus. Ada pembedaan yang sangat eksplisit. Kedua, ia adalah pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5 menyatakannya dalam satu kalimat yang menyatukan seluruh struktur. Sebab Allah itu satu, dan satu pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Satu Allah, satu pengantara, manusia. Ini bukan formula trinitarian, ini formula mediatorial. Dan Yesus disebut di sini secara eksplisit sebagai manusia, anthropos dalam bahasa Yunani, yang berdiri di antara Allah dan manusia. Ketiga, ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dalam pengertian bahwa Allah sendiri mengangkatnya ke posisi itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 menyatakan, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 5 ayat 31 mempertegas, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan Juru Selamat. Kata kuncinya, ditinggikan oleh Allah. Yesus tidak mengangkat dirinya sendiri, Yahweh yang mengangkatnya. Presentasi kita merangkumnya dalam sebuah diagram sederhana. Yahweh adalah sumber, Yesus adalah jalan, dan manusia adalah tujuan. Bukan 3 Allah, tetapi satu Allah yang bekerja melalui satu pengantara untuk menjangkau satu umat. Sekarang kita melihat bagaimana 3 elemen itu, Yahweh, Yesus, dan orang percaya membentuk satu arsitektur relasional yang utuh. Presentasi kita menampilkan struktur ini secara visual. Yahweh di puncak sebagai satu-satunya Allah, sumber segala sesuatu, Bapa. Dari Yahweh turun 2 panah, pewahyuan dan penebusan. Allah menyatakan dirinya dan menyelamatkan manusia. Di tengah berdiri Yesus, utusan, pengantara, Tuhan. Dan di bawah orang percaya, umat yang dikuduskan. Tetapi arus relasi ini bukan satu arah. Ada juga panah yang naik ke atas, ibadah dan ketaatan. Manusia meresponi karya Yahweh melalui Yesus dengan penyembahan, ketaatan, dan kasih. Jadi ini bukan hierarki statis, ini dinamika perjanjian yang hidup. Yang penting ditekankan di sini adalah bahwa monoteisme Alkitabiah tidak memusatkan perhatiannya pada relasi internal dalam diri Allah. Bukan bertanya bagaimana Bapa berelasi dengan anak secara kekal, atau apakah roh keluar dari Bapa saja atau dari Bapa dan anak. Pertanyaan-pertanyaan itu dalam kerangka Trinitarian menjadi pusat diskusi selama berabad-abad. Monoteisme Alkitabiah bergerak berbeda. Yang menjadi pusat perhatian adalah relasi eksternal, bagaimana Yahweh yang satu berelasi dengan manusia melalui Yesus dalam sejarah. Richard Packham, teolog perjanjian baru dari Universitas St. Andrews dalam karyanya Jesus and the God of Israel tahun 2008, mengusulkan konsep divine identity, identitas ilahi. Menurut Packham, monoteisme Yahudi satu pertama bukan pertama-tama soal natur atau esensi Allah, istilah-istilah dari filsafat Yunani, melainkan soal siapa Allah itu, apa yang ia lakukan, dan bagaimana ia berelasi dengan ciptaannya. Yahweh diidentifikasi sebagai pencipta segala sesuatu dan penguasa universal, 2 peran yang tidak dibagi dengan siapapun. Monoteisme Alkitabiah sejalan dengan intuisi ini. Identitas Yahweh bukan soal anatomi internalnya, tetapi soal tindakannya dalam perjanjian dengan manusia. Sekarang kita memasuki dimensi ketiga, menyatu, dimensi keintiman. Dan disinilah monoteisme Alkitabiah benar-benar menunjukkan keunikannya. Karena jika monoteisme hanya berarti saya percaya Allah itu satu, maka ia tidak mendampaki apapun dalam kehidupan nyata. Ia menjadi semacam formulir yang dicentang. Tetapi monoteisme Alkitabiah menuntut sesuatu yang jauh lebih dalam. Presentasi kita mengutip Yohanes 15 ayat 4, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Lalu menyoroti satu kata Yunani yang sangat penting, ginosko. Kata ini muncul 222 kali dalam perjanjian baru, sebuah frekuensi yang menunjukkan betapa sentralnya konsep ini. Ginosko bukan sekedar mengetahui secara intelektual, bukan knowing about. Ia adalah mengenal melalui pengalaman real, knowing by experience. Dalam tradisi Alkitab, ginosko dipakai untuk menggambarkan keintiman perjanjian, termasuk keintiman suami istri dalam Matius 1 ayat 25. Jadi ketika Yohanes 17 ayat 3 mengatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, kata mengenal di sini adalah ginosko. Ini bukan pengetahuan ensiklopedis tentang Allah, tetapi pengalaman hidup dengan Allah. Presentasi kita memberikan pernyataan yang sangat penting. Struktur ilahi bukan untuk menciptakan jarak, melainkan jalan masuk. Artinya, fakta bahwa ada Yahweh di puncak dan Yesus sebagai pengantara bukan berarti manusia dijauhkan dari Allah melalui birokrasi surgawi. Justru sebaliknya, melalui pengantara, manusia memiliki akses langsung kepada Yahweh. Ini seperti pintu. Pintu bukan penghalang, pintu adalah jalan masuk. Yesus sendiri menyatakan ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Persekutuan ini juga dinyatakan Paulus. Allah telah memanggil kamu ke dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 1 ayat 9. Dan Petrus menjelaskan mekanismenya. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa supaya ia membawa kita kepada Allah. Membawa kita kepada Allah. Bukan membawa kita kepada dirinya sendiri sebagai tujuan akhir, tetapi kepada Allah, kepada Yahweh. Dimensi keempat, bersatu, dimensi transformasional. Dan presentasi kita mengutip Roma 8 ayat 29 sebagai teks kunci.
Dipilihnya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kata serupa dalam bahasa Yunani adalah zoomorphos, dari sun yang berarti bersama dan morphe yang berarti bentuk atau rupa. Jadi zoomorphos berarti dibentuk menurut pola yang sama. Menjadi serupa dengan Yesus bukan dalam penampilan fisik, tetapi dalam karakter, dalam cara hidup, dalam orientasi hati. Presentasi kita merubuskannya dengan sangat ringkas. Tujuan akhir monoteisme adalah iman yang benar menghasilkan perubahan karakter. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan Yesus untuk membentuk satu tubuh. Ini pernyataan yang berani. Monoteisme bukan hanya soal apa yang kita percayai, ia soal siapa yang kita jadi. Dan menjadi di sini adalah proses. 2 Korintus 13:18 menyatakannya, kita semua sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kata sedang diubah menunjukkan proses yang berlangsung, bukan peristiwa sekali jadi. Ada perjuangan moral yang nyata di sini. 1 Petrus 2 ayat 21 menggambarkannya dengan metafora yang sangat kuat. Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kata teladan dalam bahasa Yunani adalah hupogramos. Secara harfiah, tulisan contoh yang diletakkan di bawah kertas agar murid bisa menelusuri dan meniru bentuk hurufnya. Jadi, Yesus bukan hanya juru selamat yang menyelamatkan dari jauh. Ia adalah pola yang harus ditelusuri, ditiru, dihidupi dalam setiap pergumulan sehari-hari. Dan transformasi individual ini tidak berhenti pada diri sendiri. Ia bermuara pada pembentukan komunitas, satu tubuh. Efesus 4 ayat 4-6 merangkumnya. Satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Galatia 3 ayat 28 menambahkan, kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Monoteisme Alkitabiah pada ujungnya membentuk umat, bukan individu-individu yang masing-masing memiliki hubungan privat dengan Allah, tetapi satu komunitas yang hidup dalam kesatuan. Sekarang, setelah kita memahami 4 dimensi monoteisme Alkitabiah, presentasi kita mengajak kita melihat perbandingan. Dan perbandingan ini penting karena kita tidak bisa memahami keunikan sesuatu tanpa memahami apa yang membedakannya dari yang lain. Perbandingan bagian pertama menyandingkan monoteisme umum yang bersifat filosofis dengan monoteisme trinitarian klasik. Monoteisme umum, monoteisme dalam pengertian filsafat agama, mendefinisikan Allah sebagai konsep abstrak, satu entitas ilahi tertinggi. Fokusnya pada jumlah. Ini monoteisme matematis, kalau boleh saya sebut begitu. Tidak ada relasi personal yang dituntut, tidak ada implikasi etis yang spesifik, tidak ada jalan keselamatan yang ditunjuk. Ia netral, dan karena netralitasnya, ia juga kosong. Di sisi lain, monoteisme trinitarian Kristen klasik menawarkan isi yang sangat padat. Satu esensi ilahi yang dihuni 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi presentasi kita mencatat dengan kritis bahwa konsep trinitarian sering menghalangi pengenalan real akan Allah karena rumit dan filosofis, bukan biblikal. Ini bukan serangan tanpa dasar. Larry Hurtado, sejarawan perjanjian baru dari Universitas Edinburgh dalam berbagai tulisannya, menunjukkan bahwa devosi kepada Yesus dalam kekristenan paling awal, doa kepadanya, nyanyian baginya, penyebutannya sebagai Tuhan, terjadi di dalam kerangka monoteisme Yahudi, bukan di luar atau menentangnya. Pertanyaannya, apakah formulasi trinitarian yang datang belakangan benar-benar mewakili devosi awal itu, ataukah ia sudah melampaui dan mengubahnya? Halaman 10. Perbandingan bagian kedua menyandingkan monoteisme Yahudi dan Islam di satu sisi dengan monoteisme Alkitabiah. Dan disinilah letak persimpangan yang paling menarik. Monoteisme Yahudi dan Islam sepakat bahwa Allah itu satu, esa mutlak. Keduanya menolak segala bentuk sekutu atau partner bagi Allah. Dalam hal ini, keduanya sebenarnya sangat dekat dengan monoteisme Alkitabiah. Tetapi ada satu titik kritis di mana ketiganya berpisah jalan, yaitu peran Yesus. Monoteisme Yahudi dan Islam sama-sama menolak Yesus sebagai pengantara ilahi. Dalam Yahudi, Yesus umumnya dipandang sebagai guru Yahudi yang gagal atau menyimpang. Dalam Islam, Yesus yang disebut Isa dihormati sebagai nabi besar dan rasul, bukan Tuhan, bukan juru selamat, dan bukan satu-satunya jalan kepada Allah. Monoteisme Alkitabiah sebaliknya mempertahankan keesaan Yahweh dengan sama kuat, tidak ada kompromi di sini. Tetapi ia menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan dan pengantara yang ditetapkan oleh Yahweh sendiri. Ini bukan pelanggaran terhadap monoteisme. Ini pelaksanaan monoteisme. Yahweh yang Esa memilih untuk bekerja melalui satu pengantara, Yesus, untuk menjangkau manusia. Dan status Yesus sebagai pengantara bukan sesuatu yang Yesus klaim sendiri. Ia diberikan oleh Yahweh, bukan inheren padanya secara mandiri. Presentasi kita merangkumnya dalam satu kalimat yang sangat padat. Monoteisme Alkitabiah tidak kehilangan keesaan Allah,
namun memulihkan peran Yesus. Kata memulihkan di sini sangat penting. Ia mengimplikasikan bahwa peran Yesus sebagai pengantara, bukan sebagai pribadi kedua Allah, adalah posisi orisinil yang terdapat dalam teks Alkitab, tetapi yang kemudian hilang atau bergeser karena perkembangan dogma Pasca Nicea. Halaman 12. Apa yang membuat monoteisme Alkitabiah benar-benar unik? Presentasi kita merangkumnya dalam 3 pilar yang bekerja secara simultan. Pilar pertama, fungsional. Monoteisme Alkitabiah terstruktur. Ada mediator yang sah, yaitu Yesus, yang berdiri di antara Yahweh dan manusia. Ini bukan monoteisme yang menyisakan manusia sendirian di hadapan Allah yang tak terjangkau. Ada jalan, ada jembatan, ada pintu. Dan jalan itu bukan institusi, bukan ritual, bukan filsafat, melainkan seorang pribadi, Yesus Kristus. Pilar kedua, ontologis. Meskipun ada mediator, keesaan Yahweh sama sekali tidak terganggu. Yahweh tetap satu-satunya Allah, mutlak, tanpa pesaing, tanpa partner ontologis. Yesus bukan Allah kedua atau bagian dari Allah. Ia adalah pribadi yang diangkat, ditinggikan, dan diberi otoritas oleh Yahweh untuk menjalankan misi pengantaraan. Posisinya sangat tinggi, Tuhan dan Juru Selamat, tetapi posisi itu diberikan oleh Yahweh bukan inheren padanya secara mandiri. Pilar ketiga, relasional. Yahweh bukan Allah yang jauh, Ia adalah Bapa yang memanggil anak-anaknya. Melalui Yesus, manusia tidak hanya tahu tentang Allah, mereka mengenal Allah melalui pengalaman persekutuan yang nyata. Presentasi kita menyebutnya, Bapa memanggil anak-anaknya. Ada kehangatan di sini, ada undangan, ada kasih yang inisiatif, bukan manusia yang harus mendaki ke langit, tetapi Allah yang membuka jalan melalui Yesus agar manusia bisa pulang. Dan presentasi kita menegaskan, ini adalah pemulihan kebenaran murni yang sudah final sejak perjanjian lama dan ditegaskan oleh Yesus. Markus 12 ayat 29 mencatat bahwa ketika ditanya tentang hukum yang terutama, Yesus sendiri mengutip Shema, bukan formula Trinitarian, bukan Credo Nicea, tetapi Shema. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan ketika seorang ahli Taurat mengerespons, benar guru, bahwa dia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia, Yesus tidak membantah. Ia memuji orang itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Monoteisme ketat dalam mulut Yesus sendiri adalah posisi yang benar. Sekarang kita masuk ke implikasi etis. Karena monoteisme Alkitabiah bukan hanya soal teologi, ia soal kehidupan. Presentasi kita menampilkan gambar yang sangat sugestif. Untayan-untayan tali yang terpisah, kemudian dijalin menjadi satu tali yang kuat. Ini metafora yang sempurna untuk apa yang dimaksud bersatu. Filipi 2 ayat 5 menjadi teks kunci di sini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata pikiran dan perasaan dalam bahasa Yunani, phroneo, bukan sekedar opini atau sentimen. Ia adalah orientasi seluruh cara berpikir dan menilai. Menaruh phroneo yang sama dengan Kristus berarti mengadopsi seluruh cara Kristus memandang dunia, memandang orang lain, memandang kekuasaan, memandang penderitaan. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bukan teologi spekulatif, ini pola hidup konkret, kerendahan hati, pelayanan, ketaatan, pengorbanan. Presentasi kita menarik 3 implikasi langsung. Pertama, kesatuan teologis harus menghasilkan kesatuan umat. Kalau kita percaya satu Allah, kita seharusnya tidak hidup terpecah belah. Kedua, meneladani kerendahan hati dan kasih Yesus, bukan sebagai slogan, tetapi sebagai perjuangan moral sehari-hari. Dan ketiga, mewujudkan satu tubuh di bumi. Gereja bukan organisasi, melainkan organisme yang hidup, yang setiap anggotanya saling terhubung karena mengalami transformasi yang sama di hadapan Allah yang sama melalui pengantara yang sama. Yohanes 13 ayat 34-35 merangkumnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kasih bukan dekorasi iman. Kasih adalah bukti monoteisme yang benar. Presentasi kita menuju kesimpulan dengan menampilkan apa yang disebut struktur keselamatan, dan ini sangat elegan dalam kesederhanaannya. 3 kolom, Yahweh, satu Allah, Yesus, satu jalan, kita, satu umat. Ini bukan 3 level yang saling terlepas, ini satu alur naratif. Yahweh sebagai satu-satunya Allah menetapkan Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju dirinya, agar manusia dibentuk menjadi satu umat yang hidup dalam keintiman dan transformasi di hadapannya. Setiap elemen membutuhkan elemen lainnya. Tanpa Yahweh tidak ada sumber, tanpa Yesus tidak ada jalan, tanpa umat tidak ada tujuan. Dan presentasi kita menutup bagian ini dengan pernyataan yang sangat kuat. Monoteisme bukan sekedar doktrin, melainkan jalan pulang kepada Bapa.
Kata jalan pulang sangat penting di sini. Ia mengimplikasikan bahwa manusia sedang dalam kondisi terpisah, teralienasi, atau istilah yang dalam teologi disebut estrangement atau alienation dari Allah. Dan monoteisme Alkitabiah bukan hanya diagnosis atas kondisi itu. Ia adalah terapi, ia adalah peta, ia adalah jalan itu sendiri. Berbeda dari monoteisme umum yang hanya mendiagnosis jumlah ilah, berbeda dari monoteisme trinitarian yang sibuk memetakan arsitektur internal Allah. Berbeda dari tauhid Islam yang menegaskan kemutlakan Allah, tetapi tanpa pengantaran ilahi yang spesifik. Monoteisme Alkitabiah menawarkan ketiganya secara bersamaan. Kejelasan tentang siapa Allah, Yahweh, Esa, kejelasan tentang bagaimana menjangkaunya, melalui Yesus, dan kejelasan tentang apa yang terjadi ketika seseorang menjangkaunya, transformasi dan kesatuan umat. Dan kita tiba di penghujung perjalanan kita hari ini. Presentasi kita menutup dengan satu ayat yang bisa dibilang merangkum seluruh bangunan monoteisme Alkitabiah dalam satu kalimat. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan, hidup kekal bukan soal lokasi, bukan soal masuk surga atau menghindari neraka. Hidup kekal adalah mengenal Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Yahweh utus. Dua objek pengenalan, tetapi bukan dua Allah, satu Allah dan satu utusannya. Dan kata mengenal, kembali, ginosko, bukan pengetahuan kepala, tetapi pengenalan seluruh eksistensi, mengalami, bersekutu, ditransformasi. Presentasi kita merangkumnya, mengenal Yahweh melalui Yesus adalah inti dari segalanya. Dari segalanya, bukan dari teologi saja, bukan dari ibadah minggu saja, tetapi dari segalanya. Dari cara kita berpikir, berelasi, bekerja, mengasihi, penderitaan, mengharapkan. Para pendengar yang budiman, kita sudah bersama-sama menelusuri 5 bentuk monoteisme hari ini, dari yang paling abstrak hingga yang paling relasional. Kita sudah melihat bagaimana monoteisme umum berhenti di angka, bagaimana monoteisme Yahudi dan Islam menajamkan eksklusivitas tetapi menolak peran Yesus, bagaimana monoteisme trinitarian memasukkan Yesus ke dalam identitas Allah dengan formula yang sangat kompleks, dan bagaimana monoteisme Alkitabiah menawarkan kerangka alternatif, satu Allah yang esa, satu pengantar yang diutus, dan satu umat yang ditransformasi. Ketika Anda berkata, saya percaya satu Allah, apa sesungguhnya yang Anda maksud? Apakah itu pernyataan matematik? Apakah itu warisan dogma yang Anda terima tanpa pernah mengujinya? Ataukah itu pengakuan hidup, pengakuan kesetiaan, keintiman mentransformasi di hadapan pribadi yang hidup yang memanggil Anda melalui nama yang sudah Ia tetapkan? Yohanes 17 ayat 3 masih terbuka, masih mengundang, masih menantang.